Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apa kabar semuanya kalian di sana? Semoga kalian sehat-sehat saja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak antara sesama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ikon pendukung pembuatan teks gambar tabel grafik yang ada di Microsoft Word. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah ikon pendukung teks. Di dalam Microsoft Word ada beberapa ikon pendukung, di antaranya yang pertama ada ruler, ya. Ini bentuknya seperti penggaris, ruler. Nah, ikon ruler ada nama ikon indentation yang bentuknya seperti yang ada panahnya ini, gunanya untuk melebarkan margin atau garis pinggir. Selanjutnya nomor 2 adalah ada icon cut atau disebut juga untuk memotong. Kita bisa memotong kata atau gambar ya. Kemudian icon copy, salin. Selanjutnya ada icon paste, gunanya untuk menyisipkan atau menempelkan ya. Jadi setelah kita copy atau kita cut kalimat atau gambar dari program lain, kemudian kita ingin memasukkannya ke dalam Microsoft Word, kita bisa menggunakan icon paste atau menyisipkan atau menempelkan ya. Kemudian icon find. Icon find ini adalah untuk mencari kata yang ada di dalam teks. Misalkan kita sudah menulis banyak sekitar 3 halaman, 4 halaman, 40 halaman, kemudian kita ingin menemukan teks yang ingin kita cari, kita bisa klik icon find, kemudian kita ketik kata yang ingin kita cari. Kemudian nomor 6 ada replace. Icon replace untuk mengganti kata yang lama dengan kata yang baru. Misalkan ada kesalahan kata pada halaman 50. Kita cari halaman 50 menggunakan icon find tadi supaya lebih cepat. Kemudian kita ganti replace katanya. Misalkan ada kata kamu, kita ingin mengganti menjadi kata Anda. Semua kata yang berbentuk atau bertulisan kamu akan berubah menjadi Anda semuanya hanya dengan mengklik icon replace. Selanjutnya adalah ikon pendukung pembuat gambar. Nah, setelah kita memasukkan foto ke dalam Microsoft Word, kemudian fotonya masih berbentuk, kemudian kita bisa remove background. Gunanya untuk menghapus latar atau background pada foto. Misalkan foto di belakang kita ada pemandangan gunung, kita bisa hapus backgroundnya menggunakan icon remove background. Selanjutnya, nomor 2 adalah correction. Koreksi untuk pencahayaan pada gambar. Misalkan cahaya pada gambar yang kita taruh di Microsoft Word terlalu gelap, kita bisa membuatnya menjadi terang. Selanjutnya, nomor 3 adalah icon color. Untuk mengatur pewarnaan pada gambar. Misalkan warnanya terlalu pudar, kita bisa menggunakan icon color untuk lebih memperjelas warnanya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4, artistic effect, untuk mengatur efek yang artistik pada gambar. Ya, gunanya untuk gambar lebih artistik. Jadi gambarnya misalkan ada bingkainya, berbentuk bingkai, kemudian gambarnya lebih 3D seperti itu. Selanjutnya, compress picture nomor 5, compress picture untuk memadatkan gambar. Jadi misalkan gambarnya terlalu besar size-nya atau terlalu kecil, kita bisa memadatkan gambar. Selanjutnya, nomor 6, change picture untuk mengubah gambar dengan gambar lain. Misalnya kita ingin mengubah gambarnya yang kita masukkan dalam Microsoft Word dengan gambar lain, cukup kita menggunakan icon change picture. Jadi tidak perlu menghapus kemudian mengupload ulangnya. Tinggal kita buka change picture, kemudian kita pilih foto yang ingin kita ganti. Selanjutnya, reset picture untuk mereset gambar. Jadi misalkan kita sudah seperti yang pertama menghapus backgroundnya, kita ingin mengulang kembali, kita reset kembali seperti semula, seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 8, icon picture border. Icon picture border ini berfungsi untuk memberikan efek garis pada gambar. Jadi jika kita ingin memberikan garis pada gambar, garis yang lebih bervariasi, kita bisa mengklik icon border ini. Kemudian adalah picture effect,
Memberikan efek visual pada gambar. Ini adalah kita akan memberikan efek visual pada gambar, gambar lebih 3D, lebih ada bayangannya seperti itu. Kemudian nomor 10 adalah picture layout, untuk mengubah gambar yang dipilih ke grafik seni untuk mudah mengatur teks dan mengubah ukuran gambar. Jadi misalkan kita ingin menambahkan teks di pinggirnya, kita bisa menggunakan picture layout ini. Selanjutnya adalah position. Position berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek pada dokumen. Jadi misalkan kita sudah menulis teks begitu banyak, dan kita ingin menyisipkan foto, kita bisa gunakan position ini. Foto yang ingin kita taruh ada di tengah, atas, samping kanan atau samping kiri atau bawah. Selanjutnya, warp text. Warp text ini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan suatu paragraf. Objek dapat diletakkan di tengah-tengah paragraf. Ya, warp text ini hampir sama seperti position untuk mengatur posisi. Selanjutnya, bring forward dan send backward. Bring forward berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih yang berada di depan objek lainnya. Selanjutnya, send backward berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Selanjutnya nomor 15 adalah selection pane. Selection pane berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, kita dapat dengan mudah memilih, menyembunyikan, ataupun memunculkan kembali objek-objek yang telah kita pilih. Selanjutnya, aligan. Berfungsi untuk mengatur letak objek terpilih dengan mudah sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya adalah nomor 17, icon group. Icon group berfungsi untuk menggabungkan beberapa objek terpilih menjadi satu grup. Jadi seperti digabungkan foto-foto yang kita pilih, kita gabungkan bisa menjadi satu. Selanjutnya adalah nomor 18, rotate. Berfungsi untuk memutar objek atau membalik objek baik secara vertikal maupun horizontal. Rotate bisa juga kita bilang rotasi. Selanjutnya adalah icon crop, untuk memangkas gambar. Misalkan gambar kita ingin memangkas gambar yang tidak terlalu bagus, kita bisa menggunakan icon crop. Selanjutnya adalah save as height. Namanya adalah save as height untuk membuat gambar atau bentuk menjadi lebih tinggi. Jadi gambarnya lebih lonjong ya. Kemudian nomor 21 yang terakhir adalah save as width. Save as width, untuk membuat gambar atau bentuk menjadi lebih lebar. Baik, kita sudahi untuk pelajaran kali ini. Kita nantikan selanjutnya pelajaran yang lain berhubungan dengan icon-icon pendukung dalam Microsoft Word ya, dalam program Microsoft Word. Sekian, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.